Dan arti selawat ini tak kasih tahu ya, bukan ente berselawat. Kalau kita berselawat kepada Rasul itu bacanya begini, sholaina ala nabi, enggak. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad. Kita itu lagi mengucapkan Allah itu enggak berhenti selawat kepada Nabi. Bukan kitanya, mana itu huruf kitanya enggak ada. Tanda sholawat kita itu tidak kepake. Bang itu. Nah, karena apa? Tanda ucapan kita itu enggak kepake kecuali selawat dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan kita terpakai dengan sholawat itu. Kita memintakan Allah, ya Allah bersolawatlah kepada Nabi. Apa Nabi itu butuh dari lisan-lisan kayak gitu? Enggak, mantul sampai ke kita sendiri. Jadi kalau Allah selawat kepada Nabi Muhammad, jadi kita ini aslinya meminta kepada Allah, ya Allah bersolawatlah kepada Nabi. Itu Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jangan ingat ente lagi sholat. Enggak kepake. Jadi artinya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya Allah bersolawatlah kepada Nabi. Kita minta sama Allah biar mintanya dimuliakan sama Allah Ta'ala. Dimuliakannya karena apa? Karena mulut kita digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta. Sebagaimana Allah Ta'ala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, satu orang. Kalau alaihim hanya kan orang yang beriman, undang ini semuanya. Yang enggak datang berarti kan Allah menghendaki orang itu tidak beriman atau kurang beriman. Itu yang enggak datang atau enggak menjalankan. Lagi mana yang menyerang selawat, enggak senang dengan selawat, mengatai atau mencemooh atau dan sebagainya ya, dengan dalil apapun enggak bisa. Nah, jadi Nabi Muhammad ya, David Al-Wahid dari Allah dah titik nomor 1. Selawat pun nggak bisa dikotak-katik. Coba orang-orang yang anti selawat berani nggak? Dia nggak berani, nggak sholawat di dalam sholatnya, nggak bakal. Cuman pinginnya begitu dia kali, ya pinginnya di dalam sholat nggak ada selawat, tapi wajib kan hukumnya. Khutbah Jumat dan lain sebagainya menunjukkan. Nah, ini kalau nggak lewat ini, satu ini nggak bakalan sukses di mata saya, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menunjukkan banyak sekali itu alamatnya. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi Muhammad, maka engkau akan dicintai Allah, akan dianggap cinta itu benar dengan Allah. Bayangin Allah yang nganggap, tapi Allah sendiri yang ngomong lewatnya itu satu orang itu. Satu makhluk itu. Paham ya? Nah, itu kultus apa bukan? Ya jelas kultus lah. Mensucikan Nabi Muhammad di atas yang lainnya itu mengkultuskan Nabi Muhammad, berarti wajib Allah yang mengkultuskan. Nah, sebaliknya orang yang tidak mengkultuskan itu khilaful aula, dia menentang dengan yang baik, yang aula. Mengkultuskan Nabi Muhammad pertama kali dari Allah. Nah, kemudian gak tanggung-tanggung Allah Ta'ala mengkultuskan Nabi Muhammad lewat lisan-lisan dan statement-statement para nabi lainnya. Nabi Adam ya, setelah sujud sekian lama dan Allah kirim di dalam otak dan hatinya untuk menyebut nama Nabi Muhammad bahwa faralahu. Kemudian Nabi Adam setelah diturunkan itu di dunia sujud 100 tahun baru setelah itu kan Allah skenarionya. Nah, terus di Bukhari banyak sekali tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW ya, yang Rasul sendiri yang cerita di akhirat ini satu orang ini tanpa dia nggak bakalan nyampe kepada yang esa, nggak bakalan. Bayangin hadis sahih mengatakan balighu ya, ini disuruh dakwah mengajak kepada siapa? Kepada Allah kan, untuk Allah, ke jalan Allah, ridha Allah. Rasulullah suruh ngomong ani, bilang dari aneh, nggak bilang dari Quran. Dan apa Rasulullah SAW? Hasya wa kalla, mungkin. Allah menunjukkan ngomong ente. Buktinya Rasulullah ngomong aja begitu, balighu anni walau ayah aja masih dibiasakan sama orang-orang. Ada yang anggap Rasulullah biasa, ya. Nah, itu gila yang bilang kayak kita manusia. Enggak, maksudnya standar itu nggak boleh. Rasulullah itu di atas standar. Standar apa? Standar Nabi lah, standar orang yang nggak boleh. Standar di atas standar orang itu orang wali.
ya, orang khusus, arif dan lain sebagainya. Kalau Nabi Muhammad di atas standar para nabi, dibuat tawassul sama nabi-nabi lain, di antaranya Nabi Adam tawassul. Semua nabi tawassul. Lah kalau umatnya nggak tawassul ya kebangetan. Makanya ada hadis tentang Nabi Muhammad mengatakan tentang pentingnya selawat. Ini tawassul lagi selawat aja udah nggak usah naik. Ya di dalam hadis itu loh, hadis sahih Sunan At-Tirmidzi mengatakan wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Itu hadisnya komplit ini ya. Celaka orang yang nggak melihat aku di yaumil qiyamah. Itu pengkultusan juga. Nabi Muhammad mengkultuskan dirinya sendiri. Bang, disuruh Allah. Waman lam yaraka ya Rasulullah. Siapa yang nggak lihat? Kalau Rasulullah wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Siapa mereka? Waman lam yaraka al-bakhil liman dzukirtu wa lam yusalli alaihi. Orang mereka yang nggak bakal ketemu anak atau nggak dapat syafaat. Lagi mana dapat syafaat nggak ketemu? Paham ya? Ketemu kadang masih dicuekin sama Allah, itu di hadis banyak sekali ya. Ketemu Rasulullah nggak dijadikan pandangan orang itu seperti Rasulullah yang Allah Ta'ala mau dan lain sebagainya, dan ditolak. Seperti itu hukumnya. Bahaya. Orang yang nggak berselawat jauh dari Nabi Muhammad. Jadi otak kita ini ya wis itu yang bersih, putih, benar, diterimanya, nyelamatin semuanya Muhammad. Yang ente, yang bikin bahagia ya Sayyidina Nabi Muhammad. Yang nyelamatin Sayyidina Nabi Muhammad, semuanya Nabi Muhammad SAW. Itu apa namanya tujuan daripada sahabat. Wattabi'in wattabi'in wa salafun as-salihin ila yaumina wattabi'ihim ila yaumina hadza. Semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'annya Nabi Muhammad lah. Siapa yang Nabi Muhammad? Semuanya Nabi Muhammad. Salat Nabi Muhammad pertama kali disuruh semuanya Nabi Muhammad. Enggak ada yang enggak kelewatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapannya, ceritanya. Lagi dengan wujudnya Nabi Muhammad. Allah sendiri yang apa? Muji laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Nah, yaitu contoh terbaik, terjitu. Wa innaka la'ala dan lain sebagainya, ala khuluqin azim dan lain sebagainya. Kita nyebut-nyebut itu biar memori di kepala kita, hati kita itu banyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu sangatlah penting. Man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajruhu mi'ah syahid. Satu sunnah loh. Itu bisa menghidupkan. Sementara sunnah itu sudah mati. Sudah gak ada yang jalanin. Kemudian hidup lagi, rame lagi. Sebagaimana ente pahalanya seperti mati syahid. Diriwayat 100 kali mati syahid. Itu sunnahnya. Pada diri Rasulullahnya gimana? Syahsuh. Tapi yang melihat aja ini di zamannya dinamain jenderal penuh, yaitu sahabat. Yang melihat sahabat, jenderal bintang 3 at-tabi'in. Nah, yang lihat orang yang lihat sahabat at-tabi'in itu kan jenderal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu apa? Ra'a apa? Fi Rasulillah. Dia melihat apa pada diri Rasulullah. Jadi kalau sekedar sunnah otomatisnya banyak. Dan sifatnya kalau sunnah Nabi itu nggak harus kita aja. Nggak harus kita bisa maksudnya ya. Orang Yahudi bisa itu jalanin sunnah Nabi. Banyak kan orang Yahudi berjenggot. Banyak orang Yahudi yang minum pakai tangan kanan. Banyak Yahudi, kafir pokoknya semua kafir. Bisa itu jalanin. Tapi kalau pada diri Nabi Muhammad itu apa? Rahmatan. Nah, itu spesial untuk mukmin. Rahmat semuanya. Ada identifikasi rahmat. Identifikasi rahmat itu ada pada lidah, pada mata, pada tangan. Rasulullah SAW bersabda dengan identifikasi tersebut, al-muslim atau al-mu'min, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam, beriman kepada Allah Ta'ala itu yang orang lain selamat dari mulutnya. Mulutnya baik, mulut nggak pernah nyaci, nggak pernah ini ya. Dan tangannya atau kekuatannya. Dan, wah kalau itu rohin, kalau itu bagus mulutnya, kalau itu tangan masa kekuasaannya bagus, bisa kita minta infak. Itu mukmin, itu muslim. Nah, dari jauh dari sifat-sifat dhimmiyat, sifat-sifat yang tercela, hikit, hasud, ya, ghil, itu nggak ada dasar sama sekali itu. Fi
Rasulillah di sini sih sebabnya di dalam diri. Jadi rahmatnya Rasul itu utama. Kalau udah kena tuh dapat dari Allah Taala. Bang, kita rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang menciptakannya, Arhamur Rahimin Allah Taala. Semua sunnah dengan mudah. Bang, mudah dan bagus sunnah-sunnahnya. Dan tahu sunnah mana yang utama. Kan sunnah banyak ya, sunnah mana yang enggak boleh. Ada nggak sunnah yang nggak boleh? Banyak kan? Kita tahu kayak sunnah kita nirukan Rasulullah, kawinnya Rasulullah kan nggak boleh. Itu kan sunnah Nabi. 9 itu nggak boleh, kita ada batasannya. Dan sebaliknya, yang Rasul nggak ngerjain, kita disunahkan seperti adzan dan lain sebagainya banyak ya. Masih sunnah. Semoga Allah SWT mendekatkan hati kita kepada Allah, kepada sunnah-sunnah Rasul SAW, sehingga kita tergolong umat Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad, dekat, selamat dan lain sebagainya kebaikan. Tadi yukhrijakum minal dhulumati innaru ila nur bibarakati nuril anwar sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahirul adhar sayyidina Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi syafaati sayyid ahlul jannati wan nar Sayyidina Muhammad, pimpinannya Rasulullah SAW. Maksudnya di sini bukan ahli nar kita sebutin, yang nggak cinta dengan Nabi Muhammad bisa aja masukin nama Rasulullah ke neraka. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan prosentase chip yang ada di kepala dan hati kita Nabi Muhammad SAW agar Allah ridho, agar Allah cinta, agar kita juga bisa diterima cinta kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah senang semua dosa kita yaghfir ya, fi'il mudhari ya. Berarti Allah enggak berhenti ngampuni. Cinta dengan Nabi Muhammad SAW itu tiket terbesar, azim, ya syah, luar biasa. Kita hadir di majlis ini, yaitu tujuannya tadi. Tujuannya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah enggak mau nerima. Coba itu gini aja, pabrik-pabrik besar gitu, ya. Yang menerima bahan-bahan untuk pengelolaan pabrik, tiba-tiba dia datang itu pakai satu bahan yang bakal di pabrik tersebut. Seperti pabrik itu pabrik makanan ya, atau apa namanya itu, kornet apa sapi. Terus dia datang bawa 1 kilo apa 2 kilo apa daging sapi ke pabrik tersebut. Ya ini pabrik. Ya diusir dianggap orang gila atau bawa semobil juga, kecuali lewat wasilah. Orang-orang yang tahu tentang pabrik tersebut yang sudah biasa dan lain sebagainya baru disuruh masuk. Kadang-kadang kita nggak boleh lihat pabriknya, udah sini aja titipin aneh, bener ya? Seperti itu. Lah ini 0,5 kilo, bau lagi, mau masuk pabrik ya pantas kan kalau diusir. Nah di sini kita diajarin tawadhu, diajarin tahu diri amal kita ini seberapa, ya kan? Kita tawadhu dengan sanad yang menuju kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu dari pabrik tadi sampai kepada Allah yang mempunyai pabrik. Jadi pakai akal. Ladin liman la aqla lahu, bukan agama yang nggak pakai akal. Semuanya pakai akal. Kalau pakai nafsu ya itu mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah Taala. Moga kita dijaga dan yang sesat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir batin ya. Karena Nabi Muhammad hidayatul muhda, hidayah yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadiah ini diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu syafaatul ukhra nanti di yaumil qiyamah. Alangkah menyesalnya orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Alangkah menyesalnya orang yang enggak mendengar Nabi Muhammad SAW. Alangkah menyesal lagi orang enggak senang dengan Nabi Muhammad. Apapun backgroundnya terserah, monggo. Apapun. Jadi enggak sah cinta dengan Allah. Enggak sah. Kalau enggak lewat tuntunan cinta paling tinggi sama Allah Ta'ala. Dasar enak banget tadi. Ente bilang bawa daging 1 kilo atau 0,5 kilo datang ke pabrik kornet yang sehari 100.000 kaleng. Dia kan dianggap stres. Biasanya mobil-mobilan dia kan 0,5 kilo ditolak. Bayangin, padahal kan kita untuk Allah. Logikanya begitu. Banget deh. Ya. Adapun apa namanya tadi urusan-urusan dunia itu ngikutin yang di atas itu. Makanya kita analogikan kita ini dan lain sebagainya. Hakada, semoga Allah Subhanahu wa taala Allahumma inna na'udzubika min ilm
la yanfa. Ya Allah, kami semuanya berlindung kepadamu ya Allah. Kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang enggak Engkau jadikan ilmu kami bermanfaat. Qalbun la yukhsha. Ya Allah, selamatkan kami dari hati yang enggak pernah khusyuk, enggak pernah ingat, enggak pernah takut kepadamu ya Allah Ta'ala. Wa du'a la yurfa. Ya Allah, selamatkan kami dari doa-doa kami yang tertolak atau akan ditolak ya Allah, Engkau jadikan terima ya Allah. Ada hadis ya Rasul ini yang doa ini ya. Alamana Rasul sallallahu. Padahal dia nggak pernah ditolak dan sebagainya. Agar kita semuanya selamat, doa itu terus. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa a'udzubika min qalb la yakhsha wa a'udzubika min du'a la yurfa wa la yusma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.